Shalom Jemaat GMI Genesaret. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang, bersama-sama berkumpul dalam ibadah online 18 Juli 2021. Dan hari ini bagi setiap kita yang mungkin datang dengan hati yang bersuka cita, mungkin hari ini kita ada juga yang datang dengan hati yang sedang khawatir, mungkin sedang banyak masalah. Mari kita mau bersama datang. Tuhan memanggil setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari bersama kita mau bersama siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersama kita mau beribadah kepadanya. Dan mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Boleh melawat hati kita. Boleh memberikan kita pengertian untuk kita boleh beribadah. Kita boleh menerima firman Tuhan hari ini. Mari bersama kita menyanyikan satu lagu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah kembali ulangi pujian ini, kita naikkan baitnya yang kedua. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
kita mau nyanyikan bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan. Bila Roh Kudus boleh sungguh bekerja di dalam hati setiap kami, dalam hidup setiap kami. Dan biar Roh Kudus juga yang boleh menolong kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh datang mengucapkan doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan, dengan pertolongan Roh Kudus itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang begitu berharga, anugerah yang begitu besar. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Sungguh Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Dan Tuhan, tolong Tuhan berkati ibadah kami ini, dari awal hingga akhirnya, biar setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh ditaburkan, itu boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman sekalian, saya percaya bahwa setiap kita yang hari ini datang beribadah adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang memberikan kita kemenangan atas dosa dan maut. Amin ya jemaat sekalian. Dan di masa-masa yang sulit saat ini, Dia juga adalah Allah yang siap untuk memberikan kita kemenangan atas setiap kekhawatiran dan masalah yang kita hadapi. Maka mari kita memuji Dia. Kita bersama nyanyikan satu lagu ini. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari kembali kita mengulangi pujian ini. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan,
kita mau nyanyikan pujian ini. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja, segala raja. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari jemaat sekalian, mari bersama dengan seluruh umat dari segala abad dan tempat kita mau mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kemenangan, berkat dan karunia yang Dia limpahkan bagi setiap kita, maka mari kita mau buat pernyataan ini di hadapan Tuhan, komitmen di hadapan Tuhan, bahwa seumur hidupku, aku mau melayani Tuhan, aku mau mengiringmu seumur hidupku. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kembali kita mau nyanyikan lagu ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku.
Mari kita mau sungguh-sungguh nyanyikan ini di hadapan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan dengan tema murid yang melayani dan mengenal pelayanan sesuai dengan karunia Roh. Mari sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah firman yang hidup itu. Berbicaralah pada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ke-11, saya tidak akan baca semua, beberapa ayat saja, dikatakan begini. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu kita itu sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana keluarga Priscilla dan Aquila bersama dengan Paulus ketika mereka bersama-sama dalam pemuridan, dan juga mereka bisnis bersama, yaitu membuat tenda. Namun kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya keluarga Priscilla dan Aquila ini mereka itu berasal dari Roma. Mereka sudah melakukan bisnis di sana. Namun karena raja di Roma meminta semua orang Yahudi harus meninggalkan kota Roma, dan mereka harus meninggalkan kota Roma itu tentunya dengan apa Bapak Ibu? Dengan semua bisnis yang mereka telah kerjakan selama di kota Roma. Jadi ketika mereka ada di kota Korintus, mereka pindah ke kota Korintus, mereka memulai lagi bisnis di sana, dan mereka bertemu dengan Paulus. Nah, ketika mereka bertemu dengan Paulus, disitulah kita melihat keluarga ini mengalami pertumbuhan secara rohani, dan mereka secara efektif juga melayani. Jadi bisa dikatakan bahwa keluarga ini mengalami suatu kesengsaraan, tetapi kesengsaraan yang membawa nikmat. Yaitu nikmat apa? Bisnis baru, bisnis tetap dijalankan di tempat yang baru,
dan terlebih mereka bertumbuh secara rohani dalam pemuridan keluarga. Dan setelah itu 16 tahun kemudian mereka balik lagi ke Roma, dan kita tahu bahwa mereka akhirnya melakukan pelayanan lagi di sana. Jadi kita lihat Bapak Ibu, keluarga ini keluarga yang bertumbuh di dalam pelayanan dan juga di dalam kerohanian. Nah, tema kita tadi kita sudah berbicara tentang karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, itu dituliskan ada 9 karunia roh yang diberikan kepada jemaat. 9 karunia itu pertama misalnya karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian karunia juga iman, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia bernubuat, kemudian membedakan bermacam roh, karunia berkata-kata bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Nah, semua 9 karunia roh ini Bapak Ibu yang dituliskan dalam Korintus ini itu adalah dikatakan bahwa diberikan oleh Allah sebagai sumbernya. Allah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, ketiga-tiganya ditulis di bagian ini sebagai sumber daripada 9 karunia roh ini. Dan pemberian 9 karunia ini ada tujuan Bapak Ibu. Tujuan adalah untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan bersama jemaat tentunya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi 9 karunia roh ini merupakan penyataan atau pemberian, pengungkapan Tuhan kepada jemaat melalui seseorang, ya, atau mungkin beberapa orang yang punya karunia ini. Dan karena itu Bapak Ibu, karunia 9 karunia ini itu adalah bertujuan untuk membangun dan menguduskan jemaat. Karena itu ketika karunia roh ini itu terjadi ketika jemaat sedang berkumpul. Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 14 ayat 26. Dan ketika mereka berkumpul, mereka menggunakan karunia roh ini, maka itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi Allah tidak mau ada satu perkumpulan ibadah yang kacau. Nah, karena itu ketika 9 karunia Roh Kudus ini ada, maka ini harus berjalan dengan tertib. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang pernah dilayani oleh keluarga Priskila dan Aquila. Dan kita melihat betapa berkembangnya jemaat Korintus ini sampai mereka itu dikatakan memiliki karunia-karunia rohani dalam mereka berkumpul. Jadi betapa dahsyatnya pelayanannya Priskila dan Aquila itu dan dampaknya kepada jemaat ketika mereka sudah tinggalkan. Ya, jemaat itu semakin berkembang, semakin bertumbuh. Bahkan mereka memiliki karunia-karunia yang dahsyat. Tapi sekali lagi bahwa 9 karunia roh ini diberikan untuk apa? Membangun jemaat. Untuk apa? Untuk pengudusan jemaat. Jadi tidak boleh sembarang menggunakan karunia-karunia ini. Misalnya ada satu punya karunia hikmat, yang berkata-kata dengan hikmat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka berkumpul, ya, mereka itu dibawa kepada satu pengungkapan bagaimana mereka membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana mereka bisa hidup dalam berelasi dengan Tuhan itu, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Jadi bagaimana kata-kata yang dikeluarkan itu mendorong jemaat untuk apa? Bagaimana mereka terus berelasi dengan Tuhan, bagaimana mereka menerapkan firman Tuhan itu. Jadi bukan mengatur hidup sehari-hari, hari ini mau buat apa, kemudian nanti jam sekian mau buat apa, atau mengatur pelayanan, bukan. Tetapi ini berbicara bagaimana dengan hikmat Tuhan, Tuhan memimpin dia untuk membangun jemaat, supaya jemaat bagaimana menerapkan bertindak
dalam hal firman Tuhan. Nah, sama juga dengan karunia pengetahuan. Jadi orang itu bisa seperti Apolos tidak mengerti firman Tuhan. Tapi Priscilla dan Aquila menyingkapkan kebenaran Alkitab tentang Mesias dalam perjanjian baru. Sehingga Apolos itu menjadi efektif. Oleh karena ada Priscilla dan Aquila yang punya karunia berkata-kata dalam pengetahuan tentang Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam satu komunitas gereja, ya, dalam satu perkumpulan anak-anak Tuhan, atau biasa kita sebut dengan perkumpulan orang percaya, maka karunia-karunia bisa saja muncul. Nah, dalam konteks kita mungkin kita di gereja kita kan nggak ada yang orang berbahasa roh, nggak ada yang. Jadi bagaimana kita punya membedakan bahasa roh? Minimal mungkin ya karunia-karunia yang ini, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan juga mungkin karunia iman. Ya, ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia, Tuhan sanggup memberkati dia, sanggup yang dia tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, jadi iman yang bisa memindahkan gunung, ya kan tidak mudah, tapi bukan berarti kita bisa pindahkan gunung, bukan itu. Tapi sesuatu yang bisa dikatakan membangun iman orang itu tadi yang tidak percaya menjadi percaya bahwa Allah sanggup melakukannya. Nah, karunia yang lain juga, ya misalnya karunia apa lagi, nubuat, ya mungkin karunia nubuat ini sebenarnya sifatnya yaitu tetap juga membangun, ya. Yang dia sampaikan adalah kata-kata yang membangun jemaat, semakin terdorong untuk jemaat melayani Tuhan, jemaat untuk beribadah, jemaat untuk bertumbuh. Nah, itu. Jadi kata-kata yang bersifat membangun, bersifat menasihati, bahkan mungkin menghibur orang yang sedang dalam kondisi susah. Ya. Jadi itulah yang Tuhan kasih dalam satu kumpulan jemaat, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Maka dikatakan penyataan roh. Jadi karunia supaya gereja itu terbangun, dan gereja dalam arti setiap orang mengalami bukan cuma dibangun tapi juga mengalami pengudusan pikiran, pengudusan hati, pengudusan tingkah laku, tindakan, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya karena itu kalau misalnya ada seseorang, ya dia berkata-kata Alkitab firman Tuhan, jangan kita langsung tersinggung. Ya, kalaupun kita tersinggung, kita harus ingat berarti Roh Kudus bekerja mengingatkan saya dan Bapak Ibu. Nah, ini baru kemudian gereja bisa terbangun dengan baik dan mengalami pengudusan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya begini Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 itu juga ada Bapak Ibu, dituliskan 7 karunia dalam pelayanan. Ya, di situ ditulis bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi sesuatu, ya kayak membagi sesuatu itu kayak memberikan sumbangan gitu ya. Juga karunia memimpin dan kemurahan, ya, murah hati. Di dalam Efesus 4 ayat 11 juga di situ ada 5 karunia dalam memperlengkapi orang untuk melayani. Rasul, karunia nabi, pemberitaan Injil, gembala dan pengajar. Nah, sementara kita sudah lihat tadi bahwa ada 9 karunia dalam 1 Korintus. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu dengan Roma pasal 12 dan dengan Efesus pasal 4 ini? Nah, kita tahu bahwa kalau dalam Korintus tadi itu karunia ditujukan untuk membangun dan menguduskan jemaat. Saya sudah jelaskan tadi. Ya, jadi orang melalui karunia punya pengetahuan tentang Alkitab, jadi dia dibangun, dan hal-hal yang tadi dia tidak mengerti menjadi mengerti. Ya, dia ada karunia bernubuat, jadi dia menasihati orang, kemudian dia bukan cuma menasihati juga, tapi kemudian dia menghibur. Nah, itu bisa membangun jemaat. Mungkin dia lagi berduka, lagi sedih. Bisa juga mungkin karena ada pelanggaran, ada dosa. Tapi kemudian melalui seseorang dia bernubuat, dia berkata-kata dari firman Tuhan.
seperti seorang nabi gitu ya, dia berkata-kata kemudian menasihati orang itu, dan kemudian orang itu terbangun, terkuatkan, dan dia kemudian mengalami pengudusan secara pribadi. Dia meninggalkan hal yang tidak baik dan dia terus bertumbuh dalam jemaat. Nah, kemudian dia juga di situ pengudusan yang berhubungan dengan kehidupan rohani, Bapak Ibu. Misalnya kehidupan rohani kan kita relasi dengan Tuhan dan sebagainya, juga semakin dewasa, karakter dan pengudusan hidup kita sehari semakin terus ya, karena memang di 9 karunia ini bertujuan untuk itu, membangun jemaat dan untuk pengurusan jemaat ya. Dan kalau di dalam Roma pasal 12 ini Bapak Ibu, itu lebih untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan. Jadi itu perbedaannya. Kalau dalam Roma dan Efesus 12 karunia, 7 sama 5, 12 karunia itu untuk memperlengkapi saya dan Bapak Ibu ketika melayani. Ya. Kalau yang dalam 1 Korintus itu juga sebenarnya diberikan adalah ketika jemaat itu sedang berkumpul, jemaat sedang berada di satu kumpulan, ya, apakah ibadah, ya. Kalau di Korintus ini kan lebih kepada ibadah, sehingga dikatakan bahwa kalau kalian berkumpul beribadah, harus karunia-karunia ini berjalan secara sopan dan teratur, ya, karena Allah tidak menghendaki kekacauan di dalam ibadah. Nah, itu sebabnya di dalam Korintus itu bertujuan untuk itu, yaitu membangun dan menguduskan pengudusan jemaat. Tapi kalau di Roma dan di Efesus, karunia-karunia diberikan ini kepada saya dan Bapak Ibu adalah untuk apa? Untuk supaya kita diperlengkapi dalam melayani. Mungkin Bapak Ibu punya karunia mengajar, ya, dan seterusnya. Punya karunia mungkin menasihati, karunia memberi, dan lain sebagainya. Nah, itu ada pada kita, pada setiap kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita diberikan karunia-karunia ini, Bapak Ibu. Nah, makanya itu tadi dikatakan ini adalah pemberian Allah, penyataan Allah. Dan kalau ini ada di dalam satu perkumpulan, ya, sedang terjadi perkumpulan. Nah, hal yang ini untuk memperlengkapi kita dalam melayani. Sehingga ketika kita melayani, atau tiada satu pun dari kita yang melayani Tuhan atau yang menjadi percaya tidak punya karunia ini. Pasti kita punya karunia ini. Dan ketika kita berkumpul bersama-sama, Tuhan juga kasih penyataan roh, yaitu 9 tadi, karunia roh. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu kita perlu mengenal, ya. Saya dan Bapak Ibu perlu mengenal sebenarnya saya punya karunia apa dalam pelayanan. Saya punya karunia roh apa. Apa yang Tuhan kasih pada saya sebagai karunia tadi, apakah yang 9 atau yang 12 tadi itu saya perlu tahu, ya. Bapak Ibu perlu tahu, sehingga waktu melayani Bapak Ibu sedang mengembangkan karunia yang Allah berikan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dan mengetahui tentang karunia kita, Bapak Ibu? Nah, tentunya di sini kita harus punya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus punya tekad untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kita bisa mengenal apa karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, ya, maka kita tidak akan tahu sebenarnya Tuhan kasih karunia apa pada kita. Nah, ada 9 karunia penyataan roh, ada 12 karunia untuk memperlengkapi kita dalam melayani. Ini kan tidak mudah. Semakin kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita akan semakin tahu sebetulnya kita punya karunia apa. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita misalnya tidak tahu kita punya karunia apa, ya, tangan ini tidak tahu dia sebenarnya untuk apa, kaki ini sebenarnya dia untuk apa, mata ini sebenarnya untuk apa. Bayangkan kalau dia tidak tahu fungsinya untuk apa, kacau tubuh ini. Sama juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tahu sebenarnya Bapak Ibu punya karunia apa, terus Bapak Ibu sebenarnya punya karunia mata untuk melihat misalnya, tapi kemudian Bapak Ibu pengen jadi mulut. Ya, kacau kan?
Jadi masing-masing kita berada pada karunia yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan penyataannya bagi kita. Tiap-tiap orang dikasih. Jadi apakah setiap orang mempunyai karunia untuk melayani? Punya, Bapak Ibu. Nah, kita udah tahu Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi satu pun karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu penting buat kita, dan terlebih buat untuk siapa? Untuk membangun tadi jemaat. Nah, karena itu pentingnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan tekad, dengan tulus, supaya kita mengenal sebenarnya saya dikasih karunia apa. Karena hanya dengan kita terjun dalam pelayanan, maka disitulah baru kita tahu ternyata saya punya karunia A, B, C, D. Mungkin bisa punya 5, ya. Bisa jadi, mungkin punya 2, mungkin punya 1. Karena ingat, 1 ketika dia bertanggung jawab melakukannya, dia akan dikembangkan. Dia akan dikembangkan, dipercayakan lagi menjadi 2, dan seterusnya. Tapi ini tergantung dari kita sebagai orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih tekad lagi untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam melayani. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak diberikan pelayanan atau tidak diberikan karunia. Nah, persoalannya memang ada hambatan, Bapak Ibu, dalam melaksanakan karunia rohani ini. Ya, dalam mewujudkan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kelemahan kita sebagai manusia. Ya, misalnya kelemahan dalam hal kehidupan rohani, relasi dengan Tuhan stagnan, ya, sehingga karunia yang tadi Tuhan berikan itu nggak bisa maksimal karena kita terhambat dengan kerohanian kita yang stagnan. Relasi kita dengan Tuhan tuh terhenti. Ya, mungkin ada sesuatu yang membuat kita stagnan secara rohani, atau mungkin juga tabiat kita sebagai manusia menjadi kelemahan kita. Mungkin kita tidak rendah hati, kita mungkin sombong dan lain sebagainya, yang membuat keefektifan karunia rohani itu bukan hilang, tapi tidak berjalan dengan baik karena ada kesombongan dalam diri kita. Bisa juga mungkin kita cepat emosi, cepat ngambek, cepat mengeluh dan sebagainya, sehingga keefektifan karunia rohani itu yang diberikan pada kita untuk melengkapi kita melayani itu secara tidak langsung tidak berkembang. Nah, karena itu kita perlu waspada hal ini. Kita perlu mengenal karunia rohani kita apa, tapi kita juga perlu waspada dengan kelemahan-kelemahan kita. Memang tidak ada manusia yang tidak mengalami kelemahan, tapi kita tahu di saat dimana kita stagnan, tapi kita tahu di mana saat kita sombong, tapi kita tahu di mana saat kita itu emosi, di saat kita itu ngambek, di saat kita itu tidak mau melayani Tuhan. Kita tahu semuanya itu. Dan itulah kelemahan kita. Dan kalau kita mengenal karunia kita, itu dampaknya dahsyat, Bapak Ibu, kepada diri kita sendiri, pada keluarga kita juga, dan juga kepada jemaat. Kalau kita mengenal karunia roh. Tapi kalau tidak, kita tidak tahu, ya kita asal saja melayani. Asal saja. Dan kelemahan-kelemahan kita itu menjadi hal yang berdampak negatif. Yaitu apa? Pribadi kita tidak bertumbuh. Gereja pun kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, ini kan kita tidak mau terjadi dalam gereja kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah belajar dari keluarga Priscilla dan Aquila, ya, bagaimana karunia yang ada pada mereka itu mereka laksanakan, ya, mereka kembangkan itu, mereka menjadi keluarga yang militan, keluarga yang berdedikasi, ya, di mana saja mereka terus melayani, ya. Mereka dari Korintus dibekali di sana, mereka pindah ke Efesus, mereka melayani di sana, dan mereka balik lagi ke kota tempat tinggal mereka di Roma. Di sana pun mereka melayani
dengan dedikasi yang tinggi. Nah, dampak dalam pelayanan kita tahu apa yang terjadi, melahirkan regenerasi dalam kepemimpinan. Ya. Ketika ditinggalkan kota Efesus oleh Priskila dan Aquila, ada Apolos di sana yang melayani. Ada Timotius yang melayani di Korintus. Ada Silas yang melayani di Korintus. Ada generasi-generasi yang baru. Dan dampak bagi jemaat, ya tentunya jemaat akan bertambah secara tidak langsung, tentu bertambah jemaat. Juga pemuridan akan terus berkembang. Karena apa? Kita bersama-sama melayani dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu ditujukan untuk memperlengkapi diri kita dalam kita melayani. Dan untuk membangun jemaat. Dan untuk pengudusan umat Tuhan. Jadi, di mana saja, kapan saja, kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita sebagai Gemi Genesaret, kita dipanggil bersama-sama untuk membangun jemaat dalam pemuridan sesuai dengan karunia rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, kenalilah karunia rohani apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan untuk mengenal itu, Bapak Ibu harus terjun dalam pelayanan. Meskipun satu, dia akan berkembang. Tapi kalau satu saja tidak dikembangkan, dia akan terdiam karunia itu. Dan tentunya kita akan mempertanggungjawabkan. Dan dampaknya, ya, gereja tidak bertumbuh. Namun kalau kita menggunakan karunia yang satu itu, yang diberikan oleh Tuhan, saya yakin Gemi Genesaret akan berkembang. Akan menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mohon anugerah Tuhan buat diri kita sendiri dan buat gereja kita. Semakin banyak anak-anak Tuhan melayani dengan karunia yang diberikan kepadanya. Dan gereja kita juga semakin dibangun, semakin dikuduskan oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami boleh melayani dengan perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai karunia roh yang begitu ajaib. Baik dalam kami berkumpul bersama, maupun secara pribadi kami mengambil bagian dalam pelayanan. Meskipun dalam kondisi pandemi ini, biarlah kami tetap bertekad mempersembahkan diri kami, hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan lebih dalam kepada setiap jemaat tentang firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, biarlah berkat pemeliharaan-Mu kepada kami senantiasa nyata dan ada, meskipun dalam kondisi yang sulit yang sedang kami alami, termasuk bangsa dan negara kami. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih boleh terulur bagi bangsa dan negara kami ini, supaya penanganan COVID-19 ini yang berbentuk berjenis apapun bisa ditangani dalam kasih sayang Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Berkati juga jemaat-Mu supaya mereka tetap sabar, tetap setia, memandang kepada Tuhan, memandang kepada salib, memandang kepada darah Yesus yang melindungi setiap jemaat-Mu. Dan karena itu Bapak Ibu, mari terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan mengambil waktu teduh secara pribadi. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersama-sama akan mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 18 Juli 2021. Dan yang pertama kita mau ingatkan bahwa minggu depan tanggal 25 Juli 2021 kita tetap ada ibadah seperti ini, tapi minggu depan itu minggu keempat dan kita adalah via Zoom jam 10 pagi. Nah, untuk tema minggu yang akan datang tanggal 25 Juli ini Bapak Ibu yaitu murid yang menjadikan gereja sebagai pusat penyembahan keluarga. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati di minggu yang akan datang untuk beribadah bersama melalui via Zoom. Kami ingatkan juga bahwa nanti doa malam tetap kita laksanakan pada tanggal 22 Juli 2001. Tetap juga via Zoom jam 19.30 dengan tema Not Me But You and Jesus. Nah, doa malam ini dalam bentuk gerakan saling mendoakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin kami doakan, kami terus mendorong Bapak Ibu untuk mengirimkan pokok doa Bapak Ibu kepada Saudari Lia. Dan kami berterima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu, menginformasikan tentang kondisi Bapak Ibu untuk kami doakan. Dan kami bersyukur untuk setiap jawaban doa yang juga Bapak Ibu berikan kepada kami, bagaimana Tuhan sudah menjawab doa-doa yang selama ini Bapak Ibu minta didukung dalam doa. Kami menyatakan puji nama Tuhan. Dan berikut bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan syukur, perpuluhan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan jika Bapak Ibu ingin juga berpartisipasi dalam rencana pembangunan gereja kami, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan juga akan senantiasa menyingkapkan dan membukakan tingkat-tingkat langit bagi Bapak Ibu sekalian. Karena itu, mari terus memberi apa yang sudah Tuhan percayakan dan berikan kepada kita sekalian. Dan berikut kami juga mengingatkan bahwa untuk kelompok pemuridan, nanti hari ini ada overview. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya pada hari ini tanggal 18 jam 12 siang sampai jam 1. Nanti akan dibawakan oleh Boksu Pauliang dari Sun Life, satu wadah yang mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk mengikuti pemuridan di gereja masing-masing. Nah, saya mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Dan kami ingatkan juga bahwa nanti pada minggu depan, tanggal 25 Juli 2021, itu ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjamuan kudus, baik itu rotinya maupun anggurnya. Roti bisa Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada roti bisa biskuit juga. Dan anggur jika tidak ada anggur bisa beli sirup yang ada rasa anggur di Alfamaret atau di Indomaret. Atau bisa juga teh manis, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan menikmati sarana anugerah Allah melalui perjamuan kudus ini. Dan di akhir dari warta ini kami juga menyatakan bahwa supaya Bapak Ibu kita tetap berdoa di tengah-tengah kesulitan yang ada. Seperti kita ingat bahwa Priscilla dan Aquila mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Bisnis mereka harus mereka tinggalkan di Roma. Mereka diusir dari kota Roma. Tapi ketika mereka pindah, mereka tetap melayani Tuhan di tempat yang baru. Dan mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Happy Sunday today. Tuhan memberkati semua yang sudah kita kerjakan dan yang kita doakan
kiranya Tuhan yang melindungi kita semua dari hal-hal yang jahat. Haleluya, terpuji nama Tuhan untuk selamanya. Amin.